tuh kalau Gus Dur bicara, orang-orang biasa kayak kita ini ngertinya 3 bulan kemudian. Saking cepatnya dia. Jadi Gus Dur tuh jalan pikirannya kalau menurut saya begini, semua proses berpikir itu dijalani oleh Gus Dur ya, di benaknya begitu ya, tidak terucapkan, dia dengerin aja gitu, dan dia kelihatannya radarnya jalan gitu ya untuk apa, mencek banyak hal di dalam benaknya tentang ucapan, tindakan, atau gejala yang dia lihat begitu ya. Kemudian mengambil kesimpulan. Nah, jadi dari cakrawala pemikiran dan perasaannya dan intuisinya yang begitu bagus, tajam, diolah gitu ya oleh dirinya secara cepat. Dan itu kemudian menjadi kesimpulan yang dia umumkan. Nah, ini yang bikin orang bingung dan kaget gitu ya. Karena saya selalu bilang sama orang tuh kalau Gus Dur bicara, orang-orang biasa kayak kita ini ngertinya 3 bulan kemudian. Saking cepatnya dia, gitu. Dan selalu komprehensif, gitu. Itulah Gus Dur. Nah, kemudian kesempatan lain bertemu dengan Gus Dur setelah dia penataran P4 itu tahun 84 kalau nggak salah. Ya, suka ngobrol di DPP Golkar di mana saya jadi sekjen gitu ya. Nah, dan beliau tuh sangat dekat dengan Pak Sudarmono waktu itu. Pak Sudarmono itu ketua umum DPP Golkar, merangkap Menteri Sekretaris Negara. Kalau Pak Sudarmono dan Gus Dur itu ngobrol, itu lama, 2 jam berdua gitu. Dekat sekali mereka tuh. Nah, kemudian Gus Dur mampir di tempat saya, ngobrol lagi. Nah, kebetulan kejadiannya menarik ya, karena tahun 1985 itu Indonesia baru saja meratifikasi UNCLOS 3. Dan akhirnya pembicaraannya adalah sekitar hukum laut internasional gitu, yang kita menangkan negosiasinya sehingga kita menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairan yang 2 kali dari wilayah darat, itu setelah bernegosiasi 24 tahun. Nah, kita lagi ngomongin itu. Nah, dan saya kebetulan tahu dikit lah ya tentang soal wilayah laut itu, karena abang saya sejak awal dari tahun 58 sudah aktif bernegosiasi sebagai ahli begitu ya dalam perundingan-perundingan tentang wilayah Nusantara itu. Nah, Gus Dur itu pengetahuannya juga bagus sekali ya toh. Tapi beda dengan soal kelautan. Dia sangat fasih dan hafal tentang sejarah maritim Indonesia. Nah, apa bedanya soal kelautan dan kemaritiman gitu ya? Istilah laut itu kita pakai biasanya dalam konteks laut, perairan laut sebagai wilayah atau sebagai pusat sumber daya alam. Istilah maritim kita gunakan untuk menjelaskan hal-hal yang menyangkut transportasi laut. Ya. Nah, jadi kalau perkapalan itu masalah maritim, misalnya. Ya. Kalau perikanan, gitu ya, itu adalah soal ikan laut ya, kelautan. Nah, jadi kita harus bedakan. Nah, dalam hal di mana batasnya nggak jelas, tapi menyangkut wilayah perairan, kita menggunakan istilah bahari. Nah, kadang-kadang kita bingung gitu ya, karena orang-orang Indonesia sering mengatakan Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Enggak.
kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Gitu. Nah, Gus Dur itu kuatnya di soal-soal yang menyangkut sejarah maritim Indonesia, gitu ya. Dia bagus sekali ya, analisisnya bagus, penguasaan faktanya juga bagus. Dia bisa bicara tentang kerajaan-kerajaan masa lalu seperti Majapahit, Sriwijaya, kemudian Mataram, ya. Itu dengan deretan ilustrasi kesejarahan yang juga faktual, itu yang sangat-sangat menarik, begitu ya, buat saya. Nah, jadi akhirnya persahabatannya menjadi dekat ya dengan Gus Dur, dan saya juga ketika jadi sekjen itu berkenalan juga dengan almarhum ini Slamet Effendi Yusuf, waktu itu ketua umum GP Ansor juga, ya toh. Nah, dia juga seorang pribadi yang sangat berkesan, ya toh. Dan kemudian kami tarik ke Golkar, ya. Bukan dia ngelamar ke Golkar, Golkarnya yang merangkul dia untuk ditarik ke Golkar, dan juga mempunyai peranan yang besar di Golkar sudah itu. Nah, Gus Dur sendiri kemudian jadi calon kan ketua umum PBNU waktu itu, dan berhasil, begitu ya. Tapi kalau kami di Golkar itu tidak ikut campur dalam prosesnya, begitu ya. Kami hanya melihat bahwa ini Gus Dur ini seorang yang sangat berharga, ya, seorang yang bisa mempunyai pengaruh yang sangat-sangat bagus buat Indonesia dengan jajaran nahdliinnya di belakang Gus Dur, gitu. Itu luar biasa kekuatannya untuk kebangsaan kita nih. Menurut saya sih bagus sekali, gitu ya. Nah, kemudian kan setelah itu ya saya setelah jadi sekjen kan jadi menteri, ya toh, PAN, jadi menteri lingkungan hidup, gitu. Agak jarang jadinya ketemu dengan Gus Dur itu. Nah, kemudian ketemu lagi waktu zaman reformasi, ya toh, di mana Gus Dur itu menjadi tokoh sentral lah dalam gerakan reformasi itu. Dan kami sering kumpul di Ciganjur, begitu ya, ngobrol sama Gus Dur, ketemu sama orang-orang yang reformis itu tahun 98, ya, setelah Pak Harto turun. Dan kemudian ada pentokohan 4 orang menjadi 4 serangkai Ciganjur, atau the Ciganjur 4, gitu ya. Gus Dur, kemudian Pak Amin Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono, gitu. Dan satu lagi itu siapa ya? Sri Sultan, Gus Dur, Amin Rais, satu lagi siapa? Pokoknya Ciganjur 4 itu menjadi terkenal, gitu ya, sebagai tokoh reformasi, Megawati ya, tokoh reformasi Indonesia. Nah, tapi saya waktu itu sama sekali peranannya di luar, gitu ya, tidak memegang peran apapun, gitu ya, karena sudah berhenti jadi menteri lah. Kemudian juga ini adalah gerakan baru yang sebaiknya yang menonjol adalah orang-orang baru, jadi saya narik diri saya ke belakang. Nah, jadi obrolan-obrolan dengan Gus Dur di Ciganjur itu lebih banyak pribadi, gitu ya. Nah, dan kemudian ya udah, kemudian Gus Dur terpilih jadi presiden. Saya juga tidak mengikuti prosesnya karena saya tidak lagi di MPR. Tetap geger semuanya, gitu ya, bahwa Gus Dur itu jadi presiden. Kemudian Megawati kalah di MPR waktu itu, tapi dirangkul oleh Gus Dur menjadi wakil presiden. Itu suatu peristiwa yang menurut saya sih luar biasa, begitu ya. Tapi pengetahuan saya tentang apa yang terjadi di balik layar segala macam itu boleh dikatakan nol, karena saya sama sekali di luar.